والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. Fa'alaika bihi, maka ibadah tersebut wajib dengan ilmu, dan ilmu serta ibadah tersebut tidak akan berguna kalau tidak ikhlas, maka akan sia-sia. Namun lagi-lagi ingat, tidak akan pernah sampai kepada titik ikhlas kalau tidak mau mengerjakan ilmu itu, mencari ilmu dan mau beribadah. Fa'innahul kutub alladhi alaihi al-madar, karena intisari dari suatu ibadah itu, ketaatan kepada Allah tersebut adalah ikhlas. Sejauh mana ikhlas? Ikhlas itu ibadah semata-mata untuk Allah. Ikhlas itu beribadah semata-mata untuk Allah. Jadi itu diantara gambaran ibadah ikhlas itu, kita ibadah semata-mata untuk Allah. Bukan ibadah yang kita lakukan misalnya hadir dalam majelis, kita ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita banyak duit, biar kita mudah rezeki, biar kita lancar usaha, biar apalah. Itu namanya belum ikhlas. Itu masih ada harapan. Boleh atau tidak? Boleh. Selagi masih kita datang terus ke majelis, nanti dikasih benaran sama Allah sesuai dengan keinginan. Kita ingin rezekinya kita gampang dan lancar, hadir ke dalam majelis, dikasih sama Allah. Nanti kalau sudah lancar rezekinya kita, usahanya kita sudah makmur, majelisnya jangan ditinggal. Tapi diteruskan majelis, rezeki sudah banyak, ekonomi sudah mapan, majelisnya tambah semangat, jangan malas. Ini kebanyakan yang berbahaya itu, majelisnya ditinggal ketika sudah dapat usaha mapan, sibuk dengan usahanya, akhirnya majelisnya lupa, majelisnya ditinggal. Nanti ketika sudah yang namanya makmur, ekonominya lancar semuanya, miskin lagi, datang lagi ke majelis. Nah yang kedua, sulit untuk bangkit ekonomi yang kedua. Tapi yang pertama itu mudah, gampang. Tapi yang kedua agak lambat naiknya. Kenapa agak lambat? Biar kasih bonus dulu, biar taat, biar imannya kuat dulu. Kemarin dikasih cepat-cepat, imannya rapuh, akhirnya nyungsep, akhirnya kapok dan lain sebagainya. Maka dari hal yang demikian, pelan-pelan kuatkan iman, kuatkan tujuan, baru nanti dibaguskan lagi sama Allah ekonomi. Namun yang bagus itu niat hari ini untuk tujuan ekonomi, kemudian dimudahkan sama Allah ekonominya, naik ekonominya, majelisnya tambah semangat, bukan tambah kendor, bukan tambah males, tapi majelisnya semangat. Nah, kemudian di situ niatnya dirubah. Kalau kemarin minta rezeki, kemarin biar ekonomi mapan, sekarang ekonomi sudah mapan, niatnya datang majelis tujuannya lillahi ta'ala. Tujuannya hanyalah untuk menggapai ridho Allah. Maka itu diantara tanda kita ibadah bukan karena Allah, tapi ada yang sesuatu. Kita sholat biar apa? Biar rezekinya banyak, biar macam-macam, usahanya lancar dan lain sebagainya. Ini namanya sholat bukan karena Allah, tapi sholat karena rezeki, biar usaha lancar. Nah nggak masalah, ibadah yang demikian dulu kita kerjakan. Nanti kalau sudah berhasil, dirubah niatnya, sholat memang benar-benar karena Allah. Jadi jangan sampai niatnya tersebut tidak dirubah. Kalau yang niatnya tidak dirubah tersebut, yang akan tidak dapat pahala.
Wal aslu alladhi alaihi al-mu'awwal, dan maksud tujuan dari suatu ibadah tersebut hanya semata-mata mencari ridha Allah. Wa huwa kama qala Abdul Qasim Al-Bushairi rahimahullah, al-ikhlas ifradul khalqi ifradul haqq fi ta'ah bil kasb. Ifradul haqq fi ta'ah bil kasb wa huwa an taqsid bi ta'atika taqarrub ila Allah duna syai'in akhar min at-tasannu' li makhluqin aw iktisabi mahbatatin 'inda an-nas aw mahabbati mad'in min al-khalq aw ma'na min al-ma'ani siwa taqarrub ila Allah. Qal wa yasih yuqal al-ikhlas tasfiyatul fi'l an mulahadatil khalq intaha huwa al-maqsud fi hadzal bab. Maka apa itu yang dimaksud dengan ikhlas itu? Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Qasim Al-Bushairi, beliau mengatakan rahimahullah, ikhlas itu adalah mengkhususkan Allah di dalam ketaatan dalam suatu tujuan. Tujuannya kita ibadah, tujuannya kita taat, maka tujuan itu tadi semata-mata mengkhususkan ibadah yang kita lakukan untuk Allah. Wa huwa an taqsid bi ta'atika taqarrub ila Allah, yaitu engkau maksud dengan melakukan ibadah tersebut mendekatkan diri kepada Allah, bukan sesuatu yang lain. Jadi semata-mata kita melakukan apapun ketaatan, kita baca Quran, kita baca Yasin, kita baca sholawat, kita baca tasbih, kita baca doa, kita baca apapun itu ya hal yang kebaikan, tujuannya dengan membaca tersebut semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain. Yang lain maksudnya bagaimana? Minat tasannu' li makhluqin, berpura-pura untuk manusia. Jadi biar dilihat manusia, wah ahli ibadah ini, ahli Quran ini, ahli tasbih, ahli tahajud, ahli ahli sholat ini. Nah, itu namanya berpura-pura kepada manusia. Au tiksabi mahbalatin 'inda nas, atau tujuannya untuk mencari pujian dari manusia, agar dipuji manusia, agar dipandang manusia orang saleh, agar dipandang manusia orang baik. Ini beradanya semua ada di dalam hati setiap manusia. Kita sendiri yang tahu, yang lain gak ada yang tahu. Apa tujuannya kita dari suatu ibadah tersebut, hanya kita yang tahu, dan hanya kita yang merasakan. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma'an minal ma'ani, au ma'nan minal ma'ani, atau hal-hal yang lain yang kita tujukan selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal yang demikian, ikhlas tersebut dapat dikatakan mensucikan suatu perbuatan, mensucikan suatu perbuatan dari pandangan manusia, dari keinginan manusia, dari tujuan kepada manusia. Jadi mensucikan, memfokuskan suatu amalia perbuatan tersebut dari berharap kepada manusia, apapun yang diharap tersebut. Maka dari hal yang demikian, beliau pun mengatakan wa riya, hati-hatilah engkau dan perkara riya. Fa innahu yuhbitul amal wa yubtilus sawab, karena riya tersebut dapat menghilangkan amal, menurunkan semangat kita beribadah, dan membatalkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Wa yujibul makta wal iqab, dan dapat mengakibatkan adanya riya tersebut murka Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Waqad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar, syirik riya tersebut dinamakan oleh Rasulullah dengan sebutan syirik yang kecil, menduakan Allah di dalam suatu amalia ibadah. Jadi kalau kita menyembah berhala, itu jelas otomatis syiriknya besar, dosanya besar. Mati dalam keadaan menyembah berhala tersebut, mati dalam keadaan kafir. Namun ada juga kita beribadah zahirnya kepada Allah, batinnya ingin dipuji sama manusia. Batinnya itu ingin mendapatkan hasil dari manusia, dapat pahala dari manusia. Nah, ini namanya tujuannya kita itu
zahirnya ibadah, batinnya bukan karena Allah. Nah ini yang dikatakan riya. Riya itu adalah menaklukkan hati kita, melakukan suatu ibadah ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Nah ini timbul dari hati, merasa di dalam hati. Nah itu yang dikatakan namanya riya. Nah, biar dipandang sama orang baik, saleh, taat dan lain sebagainya. Itu namanya syirik asghar, syirik yang kecil. Wa fil hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam awal khalqillah tusla bihimun nar salasatun. Di dalam hadis yang sahih Nabi katakan bahwasanya pertama kali makhluk Allah yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an liqal innahu qari. Seseorang baca Quran, yang pertama adalah seseorang yang membaca Quran agar dikatakan dia itu adalah qari, orang yang bagus baca Qurannya. Nah, zaman sekarang orang banyak menghafal Quran, niatnya tidak lagi untuk mengimanin Al-Quran, ada membaca Quran agar dibilang suaranya bagus, suaranya elok, suaranya indah, sehingga dilombakanlah itu, diadakan perlombaan tilawatul Quran, diambillah yang namanya hadiah-hadiah, diambil ini dan ambil itu dan lain sebagainya, dan akhirnya dia baca Quran tersebut untuk dinilai sama orang, bacaannya bagus dan tujuannya untuk mendapatkan uang, dapat upah, dapat kehidupan dan lain sebagainya. Maka termasuk juga dikatakan orang yang membaca Quran tersebut adalah orang yang diberi ilmu pengetahuan. Kalau seandainya dia mempunyai ilmu pengetahuan, tujuannya untuk kekayaan, tujuannya untuk dia bisa membodohin manusia dan lain sebagainya, dia termasuk orang yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal yang demikian, yang kedua, wa rajulun mustushidah wa maqatala ila liqal innahu jiri. Kemudian orang yang ikut berperang mati syahid, tujuannya dia mati syahid tersebut bukan tujuannya untuk berperang, tapi biar dibilang dia adalah pemberani, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang kuat. Bukan dibilang dia itu tadi adalah tujuannya untuk memerangi musuh-musuh Allah, tidak. Tapi biar tidak dibilang orang penakut, biar dipandang sama manusia pemberani. Maka ketika dia mati dalam keadaan apa? Bunuh diri. Ketika dia berperang, turun di dalam medan perang tersebut, ada pernah satu ketika di zamannya Nabi, sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bulan syahid. Karena setelah selesai peperangan tersebut, biasanya Rasulullah tanya, coba lihat sahabat-sahabat yang masih ada nyawanya sedikit, andaikan masih bisa diselamatkan, selamatkan selesai berperang itu. Dan jadi siapa dari kalangan kaum muslimin, sahabat-sahabat yang mati di dalam medan perang, cari, dapat yang masih Fulan bin Fulan mati syahid wahai Rasulullah. Rasulullah jawab, oh tidak, dia tidak mati syahid, dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa kaget Rasulullah? Sahabat-sahabat bertanya sama Rasul, niatnya dia berperang bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul, tapi dia berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Kata dia berperang untuk apa? Untuk ingin dibilang bahwasanya dia adalah pemberani di medan perang. Maka dari hal yang demikian, matinya dalam keadaan mati bunuh. Maka hati-hati. Maka dari hal yang demikian, kelompok yang ketiga adalah warajulun lahu malun tasaddaq minhu sadaqatan yuqal innahu jawad. Begitu juga ada seseorang pemuda yang mempunyai harta, kemudian dia bersedekah dengan sedekah tersebut untuk mendapat nilai, agar dinilai sama manusia bahwasanya dia adalah orang yang dermawan, dia adalah orang yang loman. Padahal hatinya tidak loman, tapi hatinya mengatakan agar dapat pujian, sanjungan. Di dalam hatinya tidak,
betul-betul dia itu mendekatkan diri dengan sedekah tersebut, namun di dalam hatinya hanyalah ingin mendapat semak gelar di sisi manusia, bukan di sisi Allah, dikategorikan orang yang dermawan. Maka waria ibaratun an talabil manzilah indan nas. Apa itu riya? Riya itu adalah menuntut kedudukan di sisi manusia. Jadi kalau kita merasa ingin ada perasaan di dalam diri orang itu kita punya kedudukan, maka itulah riya. Dari amal ibadah yang kita lakukan, kita ingin ada posisi di sisi orang itu. Sisi yang apa? Sisi yang baik, sisi yang positif. Maka itulah adalah riya. Bukan lagi tujuannya Allah. Harusnya kita ibadah itu semata-mata untuk Allah. Ingin dikatakan sama Allah kita adalah hambanya. Kita adalah hamba yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita ingin dapat pahala ya dari Allah. Kita ingin mendapat pujian ya pujian dari Allah, jangan dari manusia. Maka ketika kita berbuat baik kepada manusia, seringkali kita dilukai sama manusia yang kita berbuat baik itu. Gak dibalas baik, bukan kita sudah bantu dia, udah kita tolong dia, malah orang yang ditolong itu menyakitin kita. Orang yang ditolong itu melupakan kita. Orang yang kita tolong tersebut tidak berterima kasih kepada kita. Itu memang dibuat sama Allah skenario demikian agar kita paham, ketika kita berbuat baik kepada siapapun manusia hidup di atas dunia ini, kepada makhluk Allah yang ada di atas dunia ini, jangan berharap balasan dari orang yang sudah dibuat baik tersebut, tapi berharaplah apapun yang kita lakukan di atas dunia ini dari perbuatan baik tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah lah yang dapat membalas setiap kebaikan yang kita lakukan di atas dunia. Karena manusia satu dengan manusia yang lain hukumnya sama, adalah makhluk yang lemah, gak bisa. Maka ketika kita sudah berbuat baik kepada manusia, berharap orang yang diberbuat baik itu berbalas baik pula kepada kita, ini namanya adalah tujuan yang akan mengecewakan, menyakitkan. Kecewa kita, pasti akan kecewa. Ada saja orang yang dibuat baik tersebut akan menggores dan menyayat hati kita. Maka dari hal yang demikian, yang sebenarnya yang salah bukan orang yang dibuat baik, tapi kita yang sudah berbuat baik. Harusnya kita berterima kasih kepada orang yang sudah kita tolong itu. Gara-gara dia kita dapat pahala, gara-gara dia kita bisa beribadah, gara-gara dia kita bisa bersedekah. Jangan sudah orang yang kita tolong tersebut suruh berbuat baik lagi kepada kita. Itu namanya bank konvensional. Tahu bank konvensional? Dia nolong kita, habisnya kita dicekeknya. Itu namanya bank konvensional. Nah, berarti kalau seandainya kita ingin berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang yang sudah kita berbuat baik tersebut harus berbalik baik kepada kita dan melebihi kapasitas yang apa kita berikan, itu namanya bank konvensional. Nah, dan dia kasih kita modal, kita dibiayain dan lain sebagainya, habisnya kita dicekek. Nah, semuanya digarap sama dia, dirampas semuanya. Itu namanya hantu. Tahu hantu? Maka dari hal yang demikian, waria ibaratun an talabil manzilah indan nas. Riya itu adalah menuntut kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Bi amalin yataqarrab bi mislillahi ta'ala, dengan satu amal perbuatan yang zahirnya berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Fa in ahsanta min nafsika birriya, fa in ahsasta min nafsika birriya fala tatlubanna al-khalas min hubbitarkil amal. Jikalau kau merasa ada di dalam dirimu sifat riya tersebut, jangan engkau ingin keluar dari sifat riya tersebut, sembuh dari sifat riya tersebut dengan meninggalkan amal. Tambah keliru lagi. Jadi ketika ada perbuatan kita merasa kita itu ingin disanjung sama manusia, ingin dikatakan dan dipuji sama manusia, apabila ada itu, untuk solusi keluarnya dari perbuatan sifat riya tersebut bukan meninggalkan amal. Fatakut qad ardaital syaitan. Kalau dengan meninggalkan amal tersebut sama dengan kau telah membuat setan ridho. Jadi misalnya seperti ini,
kita masuk ke masjid dari rumah, nggak ada niat untuk tahiyatul masjid atau nggak ada niat untuk qabliyah salat, tiba-tiba nyampe masjid kita niat kepengen tahiyatul masjid, tapi di dalam hatinya kita terlintas, aku ini biasanya masuk masjid gak pernah tahiyatul masjid dan tidak pernah qabliyah. Hari ini aku kepengen qabliyah, tapi manusia banyak, takut riya. Nah, maka dari hal yang demikian, biar nggak berdosa, ya sudahlah, nggak usah tahiyatul masjid dan tidak juga qabliyah atau sholat sunnah. Biar dibilang manusia, tidak dikategorikan alim. Atau kita menyembunyikan amal perbuatannya kita biar tidak dilihat sama manusia, sehingga ketika ada manusia kita nggak jadi sholat, kita nggak jadi taat, takut dibilang orang soleh, takut dibilang orang alim dan lain sebagainya. Meninggalkan amal karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sama dengan riya. Melakukan perbuatan ibadah karena manusia juga riya, dan meninggalkan amal karena manusia juga riya. Nah, ketika hal yang demikian itu sama dengan halnya kita sudah membuat setan ridho, Maka dari hal yang demikian, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari penyakit tersebut? Bal alaika an tanzur fa kullu amalin la tastati an ta'malahu haitsu yaraka an-nas kal hajj wal jihad wa talab al-ilm wa salat al-jamaah wa majra dhalika fa alaika an taf'alahu dhahiran kama amaraka Allah. Maka kalau seandainya kau ingin beribadah, yang mana ibadah tersebut tidak bisa kau lakukan kecuali itu semua harus dilakukan secara terang-terangan dan dilihat sama manusia. Seperti apa? Seperti haji, seperti sholat, seperti menuntut ilmu, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ini amalia-amalia yang kita kerjakan, manusia pasti lihat, lihat. Maka tetap kita kerjakan, walaupun masih di dalam hati tersebut ada bisitan sedikit demi sedikit, tapi berupaya untuk menghilangkannya. Namun jangan kita ingin terhindar dari itu, akhirnya kita nggak mau sholat, nggak mau ibadah dan nggak mau taat dan lain sebagainya, nggak mau masuk majelis, nggak mau menuntut ilmu dan tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, malah salah hal demikian. Karena apa? Kita melakukan amal perbuatan yang sifatnya harus dilihat sama manusia, itu kan perintah Allah yang harus secara terang-terangan kita lakukan. Kemudian wajahid nafsak wasta'in billah, dan berupaya kita baca istighfar di dalam hati ketika ada bisikan itu, kita istighfar dan minta pertolongan sama Allah agar hati kita disembuhkan dari penyakit riya. Wa amma ma la yakun min al-a'mal bi hadhihi al-masabah kasiyam wal qiyam was sadaqah wat tilawah fa 'alaika bi misli hadhihi al-a'mal bil mubalaghah fi kitmaniha. Namun ada ibadah yang bisa kau rahasiakan, kau sembunyikan, seperti berpuasa, salat malam, sedekah, membaca Al-Qur'an. Maka hal yang demikian harus kau rahasiakan, kau sembunyikan di dalam beribadah tersebut, sehingganya itu ibadat tidak dilihat oleh manusia. Fa in fa'alaha fisir afdal mutlaqan, karena melakukan hal tersebut, ibadah yang dapat dirahasiakan tersebut sembunyi-sembunyi, itu lebih afdal secara mutlak kalau seandainya hati kita belum aman dari sifat riya. Kalau hati kita sudah aman di dalam hukum riya tersebut, maka boleh kita terang-terangan untuk berdakwah. Niatnya dakwah, mengajak manusia. Misalnya kita sedekah, yang di situ mayoritas masyarakatnya adalah orang yang pelit semuanya. Maka ketika orang yang pelit semuanya, tapi kita sudah terasa aman untuk kita terang-terangan bersedekah tersebut, boleh kita umumkan sedekahnya kita. Fulan bin fulan sedekah 1 juta, fulan bin fulan sejuta, 5 juta. Untuk apa? Memberi motivasi kepada orang-orang yang lain agar mau bersedekah. Karena orang yang lain pelit.
Nah, maka dengan hal yang demikian boleh kita tampakkan sedekahnya kita kalau hati kita sudah merasa aman. Kalau belum, jangan sembunyikan sedekahnya kita di hadapan manusia. Biarlah manusia yang tahu itu kita dan Allah. Manusia yang lain gak usah, karena ini pahalanya kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada orang yang lihat kita sedekah, bukan orang yang lihat kita sholat, bukan orang yang lihat kita ibadah. Namun ibadah yang kita lakukan tersebut, yang memberi pahala itu hanyalah Allah. Yang dapat pahala dari amal ibadah yang kita lakukan hanya diri kita sendiri. Maka dari hal yang demikian, ta'in fa'ala hafizir abdul mutlaq ila liman amina riya wa ammal al-iqtida wa kana min ahli. Kecuali bagi orang yang hatinya selamat, aman dari riya, boleh tujuannya untuk apa? Mencontoh kepada Nabi Muhammad atau memberikan contoh kepada yang lain agar mau ikut di dalam beribadah. Maka apabila hal yang demikian, engkau tergolong orang yang selamat dari riya dan selamat dari cobaan setan, dan kau akan mendapatkan pahala. Maka dari hal yang demikian, ayo sama-sama ibadah tersebut gak bisa sendirian. Kalau gak sama-sama saling tolong menolong, dan kemudian ibadah tersebut tidak akan bisa dikatakan benar kalau tidak tahu ilmunya. Maka dengan hal yang demikian, adanya kita hadir majelis itu tujuannya untuk sama-sama kita apa? Belajar. Nah, maka dari hal yang demikian, begitulah harusnya kita itu beribadah kepada Allah itu untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang saleh. Kalau seandainya kita nggak tahu, kenapa nggak mau belajar? Karena di sini majelis untuk belajar, bukan untuk tampil-tampil, untuk bangga-bangga. Tidak, di sini sama-sama untuk kita belajar. Jangan sampai nggak datang, jangan banyak alasan dan lain sebagainya. Harus lagi-lagi siapa ingin sukses harus mengorbankan apa yang menyebabkan dia itu tadi tercegah dari ibadah. Harus dikorbankan, putus diri hubungan dengan sesuatu apapun itu yang mencegah kita itu untuk bisa menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang soleh. Itu apa yang menyebabkan kita tercegah dari itu harus diputus. Jangan sampai dipelihara itu sampai mati, tidak akan bisa. Misalnya kita ini tadi itu mengatakan aku capek, aku lelah, aku ini dan lain sebagainya. Siapa di atas dunia ini nggak lelah? Siapa di atas dunia ini tidak capek? Semuanya capek, semuanya payah, semuanya susah dan lain sebagainya. Namun di balik kesusahan, ingat Allah katakan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Nah, jadi setiap yang namanya kesusahan ada kemudahan. Jangan kepengen mudah terus tidak mau susah. Itu namanya apa? Gendeng. Orang gendeng kayak gitu, hidup tidak mau susah, maunya enak terus. Hidup gak mau payah, maunya senang terus. Gak ada di atas dunia itu, karena semuanya berpasang-pasangan. Maka dari hal yang demikian, itulah namanya kehidupan. Ikutin aja lah apa yang Allah mau. Jangan kita tuntut Allah dengan apa yang kita mau. Tapi ikutilah apa yang Allah mau. Jangan kita paksa Allah untuk dengan sesuatu apa yang kita mau. Kalau seandainya kita demikian, sama dengan kita memaksa Allah. Harus ikut apa kata kita. Semua manusia mempunyai kehendak. Yang dalam majelis sini semuanya siapapun, anak punya keinginan, antum semua juga punya keinginan. Tapi keinginan kita itu akan terrealisasi. Siapa yang akan terrealisasi? Itu hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, anta turid wa ana urid, wallah yaf'alu ma yurid. Kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan, tapi yang akan berbuat di antara keinginan kita tersebut, yang berlaku hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup enak, santai, tenang, hiduplah sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan dengan apa yang kita mau. Maka dari hal yang demikian, apapun yang kita mau tersebut, sampaikanlah lewat doa. Cukup ucapkan dengan permohonan-permohonan kepada Allah. Maka dengan setelah kita berdoa tersebut, biarkanlah Allah yang menentukan cocok atau tidak kita minta ini, bagus atau tidak kita memohon ini. Kalau seandainya bagus akan diwujudkan sama Allah, kalau tidak bagus akan diganti yang lebih bagus. Maka dari hal yang demikian, ayo sama-sama semangat. Kita sama-sama di sini belajar.
sama-sama kita di sini adalah untuk menjadi hamba yang baik, ingin membenarin dirinya kita masing-masing, maka ayo kita belajar, semangat, dan niatkan di dalam kita belajar di dalam majelis ini adanya tujuan menggapai ridho Allah. Kalau seandainya tujuannya Allah, tujuannya Nabi Muhammad, insya Allah semangatnya kita tetap pasti akan kuat. Apapun rintangannya, apapun cobaannya, tidak akan patah. Namun kalau seandainya tujuannya selain Allah, tujuannya selain Nabi Muhammad, mudah tersandung dan mudah tersinggung. Mudah tersanjung, mudah tersandung dan mudah tersinggung, dan mudah juga tersanjung, dan mudah juga untuk apa? Untuk terpukul. Kalau seandainya tujuan ibadahnya kita bukan untuk Allah, bukan juga untuk Nabi Muhammad. Namun kalau seandainya tujuannya kita untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad, terserahlah manusia mau berkata apa. Yang penting Allah ridho samaku, Nabi Muhammad menantiku. Itulah yang harus kita adakan di dalam hati, biar tetap kita kuat dan termotivasi diri kita tetap mau berada di dalam tempat yang baik, mau berada di dalam majelis, mau tetap belajar dan lain sebagainya, mau tetap berjuang untuk istiqomah, merubah diri agar diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita ada di dalam hati tujuannya adalah Allah dan Nabi Muhammad, itu memang benar-benar akan banyak rintangan, banyak halangan, banyak cobaan. Namun karena yang ada di dalam hati tersebut Allah dan Rasulnya, apapunlah itu tidak akan pernah mundur. Walaupun harus kita dimusuhin sama orang, harus dibenci sama orang, harus difitnah sama orang, namun itu semua tidak akan menyurutkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau tujuannya Allah dan Rasulnya. Namun kalau selain itu, insya Allah dicaci sedikit, dihina sedikit, atau dikatain sedikit, mulai malas untuk beribadah dan taat, karena niatnya bukan Allah, niatnya bukan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dan yakinnya kita dan semangat kita hanya untuk semata-mata mencari ridha Allah dan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ketakwaan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan di dalam hati ini benar-benar keimanan yang kokoh, keimanan yang kokoh, keimanan yang kokoh dan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah cegah kita dari segala kelemahan, dari segala kemaksiatan, dari segala yang namanya perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala halangin kita, dan Allah bantu kita untuk setiap ketaatan yang kita ingin kerjakan, ketaatan yang ingin kita lakukan. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, dan selalu istiqomah di dalam mengerjakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan benar-benar menjadi kekasih Nabi Muhammad di dunia sampai besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.